materi yang selanjutnya adalah ketentuan pelaksanaan pidana. Dalam materi ini kami memberikan materi terkait dengan KUHP Belanda, KUHP Indonesia, dan juga RUU KUHP. Dalam KUHP Belanda disebutkan terutamanya pada pasal 20 bahwa terpidana boleh memilih untuk bekerja atau tidak bekerja. Yang selanjutnya adalah KUHP Indonesia. Yang pertama adalah pelaksanaan pidana mati. Tata cara pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964. Yang kedua adalah pelaksanaan pidana penjara. Terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan dapat dipindahkan tanpa penolakan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pidana kurungan. Terpidana tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuannya dan mendapatkan uang di luar uang upah kerjanya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pidana denda, yaitu sebuah pidana yang dapat ditanggung oleh orang lain dan dibayarkan atas nama terpidana. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan pidana tutupan. Pidana tutupan ini dilaksanakan di rumah tutupan yang pengurusan umumnya itu dipegang oleh Menteri Pertahanan. Kemudian penghuni rumah tidak boleh dipekerjakan pada saat hari Minggu dan hari raya kecuali orang tersebut yang menginginkannya. Yang selanjutnya adalah RUU KUHP. Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru yaitu berupa pidana pengawasan dan juga pidana kerja sosial. Dalam pidana pengawasan itu merupakan sebuah pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang bersifat berat. Kemudian yaitu pidana kerja sosial. Pidana ini dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga lainnya dengan sebanyak mungkin terpidana disesuaikan dengan profesi terpidana. Nah, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya merupakan sebagai bentuk tindak pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara KUHP Belanda, KUHP Indonesia, dan RUU KUHP mengenai dengan sistem pemidanaannya. Yang pertama yaitu KUHP Belanda. Pada pasal 9 ayat 2 KUHP Belanda menetapkan bahwa apabila pidana penjara atau kurungan yang bukan kurungan pengganti dijatuhkan, maka hakim dapat menambahkan dengan pidana denda terhadap delik yang diancamkan dengan pidana penjara atau kurungan secara tunggal atau yang tidak mencantumkan pidana denda sebagai alternatif, hakim tetap dapat menambahkan pidana denda. Selanjutnya pada KUHP Indonesia, yaitu di mana pada KUHP Indonesia sendiri ini memiliki dua sistem pemidanaan. Yang pertama sistem pemidanaan tunggal dan alternatif. Pada sistem pemidanaan alternatif diartikan bahwa hakim dapat memilah dalam menjatuhkan suatu putusannya. Sedangkan pada sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang mana harus sesuai dengan pasal yang telah diatur. Kemudian pada RUU KUHP sendiri ini tidak memiliki perbedaan sistem pemidanaan dengan KUHP Indonesia yang sebelumnya. Yang mana di sini juga mengatur dua sistem pemidanaan, yaitu pemidanaan alternatif dan pemidanaan tunggal. Namun, tindak pidana yang diancamkan dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan harus yang lebih diutamakan yaitu yang lebih ringan, di mana itu sesuai dengan pertimbangan dan agar tercapai tujuan suatu pemidanaan. Untuk perbandingan selanjutnya yaitu mengenai sifat pemidanaan, di mana dalam KUHP Belanda, setiap ancaman dalam delik pidananya terdapat alternatif pidana denda. Kemudian di KUHP Belanda itu sendiri dapat dimungkinkan adanya kumulasi pidana penjara dan pidana denda, seperti dalam delik pemalsuan dan perbuatan curang. Kemudian dalam KUHP Indonesia terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini dapat berdiri sendiri dan dapat dijatuhkan sendiri. Kemudian dalam pidana tambahan, tidak dapat dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok, karena pidana tambahan bersifat
sebagai tambahan dari pidana pokok itu sendiri. Dalam RUU KUHP sendiri terdapat sanksi yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara bisa diganti dengan pidana denda, dan pidana denda dapat diganti dengan pengawasan ataupun kerja sosial. Untuk selanjutnya adalah pemidanaan beberapa tindak pidana. Dalam KUHP Belanda, ancaman pidana relatif lebih rendah daripada KUHP Indonesia, seperti dalam delik pencurian yang diatur dalam pasal 310 KUHP Belanda, di mana ancaman pidana maksimum adalah 4 tahun penjara. Kemudian dalam delik penipuan dan penggelapan yang diatur dalam pasal 326 dan 321 KUHP Belanda, di mana ancaman pidana maksimum adalah 3 tahun penjara. Dalam KUHP Indonesia, ancaman pidana relatif lebih tinggi daripada ancaman pidana di KUHP Belanda. Seperti dalam delik pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, di mana ancaman pidana maksimum adalah 5 tahun penjara. Kemudian dalam delik penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, di mana ancaman pidana maksimum adalah 4 tahun penjara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana baru dalam RUU KUHP. Ada 3 tindak pidana baru dalam RUU KUHP, yaitu yang pertama adalah mengenai pasal perzinahan, yaitu pasal 414. Yang kedua adalah pasal yang mengaku sebagai dukun, yaitu pasal 252, dan yang ketiga adalah tindak pidana penelantaran orang, pasal 430. Yang pertama adalah pasal perzinahan, pasal 414, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian pada pasal 252, yaitu mengaku sebagai dukun, menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3. Kemudian yang terakhir adalah tindak pidana penelantaran orang pasal 430 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberikan nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Salah satu hal yang penting dalam sistem pemidanaan yang kemudian dapat diperbaharui ke depannya ialah mengenai pidana yang diberikan terhadap terpidana. Sebaiknya dalam hal ini, apabila delik yang dilanggar tidak menimbulkan kerugian besar, maka dapat tidak diberikan pidana, sebagaimana arti dari asas subsosialitas yang telah diadopsi dalam sistem pemidanaan di Belanda. Kemudian, dalam RUU KUHP juga dapat diatur mengenai restoratif justice, yang merupakan sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama, yakni dengan memperhatikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Restoratif justice sendiri lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan, sehingga hal-hal tersebut dinilai dapat diadopsi dalam RUU KUHP di Indonesia di masa yang akan datang. Baik, sekian materi yang kami bawa. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, karena sejatinya segala kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanya dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.